Ya, salam jumpa pemirsa UGTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sri Wahyuni dapat kembali hadir di layar kaca Anda, tentunya dalam program kesayangan kita, Ruang Sekolah. Ya, pemirsa, pada episode hari ini Ruang Sekolah menghadirkan narasumber-narasumber dari SMA Dwi Warna Boarding School. Ya baik, tak lupa saya mengingatkan kepada para pemirsa UGTV yang ingin menyaksikan program-program UGTV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia. Pemirsa bisa melalui channel 32 UHF TV digital, channel 54 UHF untuk TV analog. Atau pemirsa juga bisa streaming di dua website kami melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ugtv.co.id. Dan tentunya pemirsa juga bisa mendownload aplikasi UGTV Mobile yang tersedia di Play Store maupun App Store. Baik, tadi saya sudah memberikan bocoran bahwa narasumber kita pada hari ini sudah menghadirkan narasumber-narasumber dari SMA Dwi Warna Boarding School. Dan sudah bersama saya di studio ada Ibu Dr. Anda Hajah Retno Anggarini, MPD, yang merupakan Kepala Sekolah dari SMA Dwi Warna Boarding School. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa sore ini di sini ya Bu. Iya, Dengan terima merah kasih. hitam yang luar biasa. Terima kasih. Oke, sehat dan bahagia tentunya Ibu. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Dan tentunya Ibu Retno tidak sendiri, sudah ditemani oleh Ibu Dr. Anda Eis Syamsiah yang merupakan Kepala Humas dan Marketing Dwi Warna Boarding School. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Terima kasih. sehat. Senang sekali rasanya nih saya bisa diskusi, bisa bicara banyak hal di sini terkait dengan SMA Dwi Warna Boarding School bersama ibu-ibu yang luar biasa ini, yang hebat-hebat, Masya Allah. Terima kasih. Iya, mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih jauh ya terkait dengan SMA Dwi Warna Boarding School, saya mau tahu dulu, mau kepo dulu, kan kepo tanda sayang, bener nggak sih Bu? Oke, kesibukannya apa nih Bu Hajah Retno? Saat ini kami sedang sibuk, ada kegiatan Olimpiade atau sekarang disebutnya kompetisi sains nasional tingkat kabupaten. Ini kami mendatangkan anak-anak dari berbagai wilayah karena memang pelaksanaannya di sekolah. Jadi ada 17 siswa kami datangkan, yang paling jauh itu dari Tidore, jauh. Dari Padang, dari Medan pada datang, alhamdulillah. Dan tadi sudah berjalan, alhamdulillah lancar. Besok 1 hari lagi. Oh, di sekolah dia ada? Di sekolah, di sekolah. Tentu dengan mengikuti protokol kesehatan ya Bu ya? Betul, betul. Ya, baik, luar biasa. Mungkin saya beralih ke sana. Ibu sendiri seperti apa Bu kesibukannya? Ya, sesuai dengan tugas saya, tetap walaupun dalam keadaan pandemi, bagaimana memperkenalkan Dwi Warna kepada masyarakat di luar. Sesuai dengan job desk-nya ya, Humas dan Marketing Dwi Warna. Luar biasa sekali. Iya. Ya mungkin sebelum kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi, kita akan menyaksikan salah satu video. Dan tentunya Ibu sudah tahu nih, kita akan berikan kepada para pemirsa. Ya pemirsa UGTV, kita akan menyaksikan dulu salah satu tayangan VT profil SMA Dwi Warna Boarding School. Berikut tayangannya untuk Anda. Kelulusan para siswa tidak hanya sekedar kelulusan akademik, tetapi juga bagian dari keberhasilan sekolah dalam membentuk karakter siswa-siswinya. Bagi sekolah, wisuda merupakan sebuah momen terbaik, karena merupakan momen puncak setiap guru melihat para siswanya berhasil meraih prestasi, baik dalam bidang pengetahuan, keterampilan, ataupun attitude. SMA Dwi Warna Boarding School berdiri sejak tahun 1998 di atas lahan seluas 7,2 hektar. Gedung sekolah didesain dengan memperhatikan lingkungan alam sekitarnya, terdiri atas 3 lantai dengan daya tampung 300 siswa, dengan fasilitas pembelajaran yang sangat lengkap untuk mendukung perkembangan siswa secara utuh. Kami juga menyediakan gedung asrama putra dan asrama putri yang kondusif dan nyaman, serta fasilitas lainnya seperti masjid,
aula, kantin, dan sport center. Dalam pembelajaran di kelas, siswa-siswa selalu antusias dengan metode yang diajarkan oleh guru, baik pembelajaran berkelompok, individu, maupun pembelajaran yang mengasah kreativitas. Pembelajaran diharapkan dapat menggali potensi para siswa yang sesungguhnya. Pembelajaran seni juga tak kalah penting, dengan menekankan pada seni kriya, seni lukis, dan pengenalan kepada alat musik tradisional, bertujuan agar para siswa mampu mengembangkan budaya Indonesia dan mampu membawa ke ajang internasional. Lingkungan yang luas dan asri memungkinkan siswa melakukan pembelajaran di alam terbuka dengan fasilitas greenhouse, lapangan hijau yang memungkinkan siswa menyatu dengan alam. Selain prestasi, gizi juga menjadi perhatian yang penting agar menunjang tumbuh kembang siswa dan kinerja otak dalam kegiatan belajar. Untuk itu, kami menyediakan makanan dengan komposisi gizi yang baik dengan menu yang bervariasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. SMA Dwi Warna merupakan salah satu boarding school yang mengedepankan pendidikan yang berupaya membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Tidak hanya pendidikan akademik, tetapi mencakup pembentukan mental, agama, dan spiritual. Mengajar di SMA Dwi Warna menuntut kami para guru untuk memiliki komitmen dan loyalitas yang tinggi kepada para siswa. Di sini, selain mengajar di kelas, kami juga harus siap sedia melayani siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan tambahan belajar pada sore dan malam hari. SMA Dwi Warna mencetak generasi bangsa yang cerdas, islami, nasionalis, dan modern dengan kualitas pendidikan yang mampu bersaing di taraf internasional. Lulusan SMA Dwi Warna sudah dibekali kebiasaan hidup mandiri sehingga dapat survive, melewati tantangan dan sukses menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Setiap siswa di SMA Dwi Warna memiliki kesempatan besar untuk memperoleh pengalaman belajar dan pengalaman berorganisasi yang melatih life skill dan jiwa kompetitif siswa. Potensi-potensi yang dapat digali dari para siswa tersebut tentunya kami dukung pula dengan berbagai pilihan ekstrakurikuler, di antaranya ekskul basket, futsal, olahraga renang, berbagai ekskul seni, dan tak kalah menantang adalah paskibraka, pecinta alam yang memicu adrenalin para siswa, SAR, dan palang merah remaja, serta beberapa ekskul pilihan lain yang tak kalah menarik.
Dwi Warna. Ya, kembali dalam program Ruang Sekolah, masih dengan SMA Dwi Warna Boarding School. Ya, pemirsa UJTV, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan profil SMA Dwi Warna Boarding School. Saya sampai terkagum-kagum melihat videonya, ya, luar biasa sekali profilnya. Tanahnya yang begitu luas tadi, luar biasa sekali. Ketika tadi di videonya saya masuk gerbang, ya, terus menuju ke gedungnya itu sangat jauh, seperti masuk istana, betul ya Bu? Luar biasa sekali. Oke, baik. Tentunya setiap sekolah itu punya harapan, punya cita-cita yang ingin dicapai menjadi sekolah terbaik tentunya, ya Bu, ya. Dan tentunya sudah dirangkum dalam visi misi. Nah, visi misi dari SMA Dwi Warna ini seperti apa, Ibu? Silakan. Visi Dwi Warna itu adalah menjadi institusi pendidikan terbaik. Dalam hal apa? Dalam hal mencetak atau meluluskan manusia yang cerdas, berakhlak mulia, dan berjiwa kebangsaan, nasionalis. Dwi Warna gitu ya, nasionalis religius. Nah, untuk mencapai visi itu kami memadukan pendidikan umum dengan pendidikan agama Islam dalam sekolah berasrama. Jadi kegiatan-kegiatan itu tidak hanya fokus di kemandirian, itu tidak hanya di sekolah, tapi justru dibangunnya itu di asrama, di kegiatan ekstra kelas. Itu. Namanya juga boarding school, ya, ada asramanya tentunya, ya. Ini membedakan dengan SMA-SMA biasa, ya Bu, ya. Iya, luar biasa. Kemudian? Ya, kegiatan-kegiatannya padat sekali tentu saja. Mulai dari subuh. Itu anak-anak sudah berkegiatan sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian mereka persiapan untuk sekolah. Nah, di sekolah pun juga selalu kita awali dengan apel pagi, kayak gitu. Jadi nanti didampingin oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelasnya, Bapak Ibu pembina asramanya, gitu. Dalam apel pagi kita berikan briefing, kemudian mereka juga membacakan ikrar dan doa, itu sudah menjadi habit kami. Senyum, sapa, salam itu sudah harus wajib. Sopan santun 5S biasanya, ya. Sopan santun pasti baik kepada adik kelas, sesama kelas, angkatan, atau bahkan kepada orang tua harus. Baik, tentunya semua kegiatan tadi dilakukan untuk mencapai visi misi yang sudah dirancang tadi, ya Bu, ya. Luar biasa. Dan kalau saya tidak berdiri dari tahun 1998. Sudah lama, ya. Lama sekali. Lama sekali, luar biasa. 23 tahun, ya. Sudah kepala 2, ya. Sudah dewasa. Iya, betul. Dan mungkin pemirsa, kalau misalkan pemirsa lewat Jalan Raya Parung nomor kilometer 40, Pemagarsari, Kecamatan Parung, kalian akan menemukan sekolah yang luar biasa, sekolah yang megah, SMA Dwi Warna Boarding School. Begitu, ya Bu, ya? Luar biasa sekali. Dan tentunya saya penasaran nih, ada keunggulan-keunggulan yang dimiliki dan tentunya nggak dimiliki oleh sekolah lain. Apa nih Bu keunggulannya dari SMA Dwi Warna ini? Iya, seperti tayangan tadi kita lihat, ya, gitu. Karena kita sekolah berasrama, bagaimana caranya supaya anak ini yang pertama betah, ya, nggak boring. Kemudian kita juga punya visi misi, kita mengarahnya ke situ semua. Nah, jadi kami melengkapi dengan banyak sekali, ya, dari fasilitas gedung asrama. Jadi ada gedung sekolah, gedung, kemudian fasilitas olahraga. Fasilitas asrama ini anak-anak yang di asrama itu tidak dalam bentuk yang bangsal berbaris tempat tidurnya, enggak, ya. Jadi mereka tuh satu kamar ada 4 siswa. Ya, kemudian setiap 6 bulan mereka di rolling, ganti teman, ganti kamar. Fasilitas yang didapatkan oleh setiap siswa, mereka mendapatkan makan 3 kali sehari, dapat snack juga 2 kali, cukup lah sebetulnya, nggak perlu jajan lagi gitu kan. Kemudian pakaian mereka di laundry, kamar ber-AC gitu, kemudian apalagi internet ada, gitu. Itu yang di asrama, ya. Kemudian karena anaknya juga di asrama, semua kebutuhan mereka dipenuhi. Fasilitas olahraga seperti yang tadi bisa dilihat, lapangan basket, kolam renang, futsal, tenis, voli, itu semua ada. Gitu. Bahkan ruang musik pun kita juga punya, gitu. Ya, itu fasilitas yang kita lengkapi. Kemudian anak-anak supaya juga tidak kemana-mana dan mereka harus memiliki banyak kegiatan, kami membuat kegiatan banyak di setiap minggunya. Jadi setiap pulang sekolah, ya, di hari Jumat. Jadi kalau di asrama itu kan nggak boleh pulang. Ini kalau kita belajar normal, ya,
itu siswa tuh boleh pulang 2 minggu sekali. Bolehnya 2 minggu sekali. Iya, jadi kalau lagi minggu tidak pulang, kita berikan kegiatan kepada mereka. Dan hanya di hari Minggu tentunya kan? Oh tidak, di Sabtu. Oh, Sabtu. Minggu itu kegiatan asrama. Oh, baik. Jadi Sabtu itu kegiatannya banyak, Mbak. Jadi yang memberikan penambahan wawasan kepada anak. Belum tentu orang tua, ayo nak kita jalan-jalan ke ke museum, ke Bursa Efek Indonesia, lihat Dewan Wakil Rakyat kalau kerja kayak apa. Itu kami yang bawa, kami yang memperkenalkan. Dan itu setiap Sabtu tadi ketika Iya, para siswa tidak pulang, begitu ya? Iya. Nah itu kegiatannya banyak sekali. Jadi harapan kita seperti founder pendiri itu visi misinya tercapai. Anak tidak hanya cerdas, berakhlak mulia, berjiwa kebangsaan, mandiri, terampil, itu ada semua. Gitu. Luar biasa. Dan ini memberikan gambaran kepada para calon siswa-siswi yang mungkin ingin mencari sekolah. Tadi fasilitas sudah digambarkan oleh Ibu Eis, luar biasa sekali. Sport centernya ada, wifi ada, cucian di laundryin, makanannya bergizi, luar biasa sekali ya Bu ya. Dan tentunya Bu, ketika kita bicara sekolah ada proses belajar mengajar kan seperti itu ya Bu ya. Nah, seperti apa kegiatan belajar mengajar di SMA Dwi Warna Boarding School ini sebelum pandemi maupun saat pandemi seperti ini? Baik. Sebelum pandemi tadi sedikit sudah saya sampaikan bahwa setiap awal pembelajaran itu selalu kita awali dengan apel pagi. Nah, setelah apel pagi biasanya siswa masuk kelas, kemudian guru-guru jam pertama masuk kelas, kita ajarkan anak untuk tadarus bersama. Jadi nanti didampingi oleh Bapak Ibu guru, kemudian juga dipandu secara sentral. Baru mungkin mereka belajar, kemudian selesai itu sekitar pukul 3.15, jadi sebelum asar. Jadi sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, kemudian baru mereka pulang ke asrama. Setelah itu mereka berkegiatan lagi di ekstra kelasnya gitu. Di asramanya itu? Di sekolah. Oh, sekolah. Ada yang olahraga, ada yang ekskul, ada yang tambahan belajar. Karena kami boarding kan ya, jadi kami layanannya harus full gitu ya. Energi anak harus tersalurkan secara positif. Kalau tadi bilang keunggulan, kami banyak sekali karena memang keunggulan tidak hanya kami bangun di sisi akademis, tapi juga non-akademis. Akademis itu kami sudah sampai Olimpiade itu udah tingkat internasional. Wow, dan ini nanti kita akan bahas di prestasi ya Bu? Iya, Tahan boleh. dulu biar penasaran. Iya. Nah, kegiatan-kegiatan yang di ekstra kelas itu tujuannya memang untuk membangun kemandirian siswa. Ya. Jadi di ekskulnya kita tumbuhkan, stafistasi, ada semuanya. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, di saat pandemi ini seperti apa? Tuh saya penasaran, ini kan asrama boarding school. Nah, saat pandemi ini bagaimana tuh Bu? Saat pandemi, jadi pada waktu pandemi awal itu memang anak-anak kita pulangkan juga atas arahan dari Dinas Pendidikan. Kemudian kita berikan layanan daring. Jadi kita menggunakan salah satu platform. Anak-anak belajar seperti biasa karena mereka juga bersemangat sekali untuk belajar. Jadi belajar itu mulai 7:30 sampai jam 2:30 mereka. Udah gitu masih ada ekstra kelas, minta tambahan lagi. Nah, alhamdulillah di masa pandemi pun anak-anak juga mencetak prestasi. Wow. Iya, Olimpiade bahasa Jerman tingkat nasional, Jepang juga dapat. Jadi yang bahasa memang yang bisa kita tingkatkan pada saat pandemi untuk mencapai prestasi gitu. Jadi saat pandemi ini pun masih berlangsung, hanya mungkin di awal-awal waktu itu diminta untuk belajar dari rumah, terus daring tuh saat ini? Kemarin kami diizinkan juga untuk sebagai salah satu sekolah yang bisa melakukan uji coba PTM, pembelajaran tatap muka, dan sudah kita laksanakan. Alhamdulillah memang kita khususkan untuk kelas 12 dulu karena mereka menghadapi ujian ya gitu. Dan selesai alhamdulillah. Nanti tahun ajaran baru insya Allah sesuai dengan arahan Pak Menteri juga bahwa kita juga harus siap untuk PTM. Amin, amin, amin. Nah, mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya Bu ya. Iya, Rasanya anak sudah bosan. dan guru-gurunya justru rindu sekali nih sama siswa-siswinya ya. Kalau boleh saya tambahkan, tadi unggulan kita tuh juga punya kerjasama banyak Mbak. Kerjasama internasional juga ada kita dengan berbagai
lembaga. Baik. Nanti terkait kerjasama ini kita akan kulik lebih dalam lagi di segmen Siap. ketiga. Nah, ternyata segmen 1 harus kita akhiri dulu dan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Bu Is, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Nanti kita Sehat. gabung lagi di segmen kedua. Baik pemirsa UJ TV, tentunya obrolan kita semakin seru lagi. Nanti di segmen kedua akan banyak lagi yang akan kita bahas, prestasinya seperti apa, kemudian ada apa saja sih ekstrakurikulernya, kemudian fasilitas-fasilitas seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam Ruang Sekolah. Ya, baik pemirsa UJ TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita, Ruang Sekolah. Ya, masih bersama SMA Dwi Warna Boarding School. Ya, pemirsa UJ TV, tak lupa saya mengingatkan kembali kepada para pemirsa UJ TV yang ingin menyaksikan program-program UJ TV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia. Dan tentunya Ruang Sekolah ini bisa melalui berbagai alternatif saluran, bisa melalui channel 32 UHF untuk TV digital, channel 54 UHF untuk TV analog, atau pemirsa juga bisa streaming di dua website kami melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ugtv.co.id. Dan pemirsa bisa lebih fleksibel lagi menyaksikannya di aplikasi UJ TV Mobile yang sebelumnya bisa di-download dulu di Play Store maupun App Store. Ya, masih dengan narasumber-narasumber saya dari SMA Dwi Warna Boarding School dan tentunya masih semangat kan Bapak Ibu? Masih tentunya luar biasa. Baik, di segmen kedua ini telah bergabung bersama saya ada Bapak Iwan Usman Syah MPD yang merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Assalamualaikum Bapak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Semangat kan? Semangat. Meskipun sudah sadar tetap semangat ya Pak ya. Semangat. Dan bahagia tentunya ya. Apalagi kita tahu di masa pandemi ini kita harus menjaga daya tahan tubuh kita. Betul, imunitas kita luar biasa. Oke Mike, di segmen kedua ini kita akan membahas terkait prestasi tadi seperti yang saya katakan di sebelumnya. Mungkin ini lebih ke Ibu Retno dulu ya, Mbak Retno. Tadi juga di segmen sebelumnya sempat dibahas bahwa banyak sekali prestasi yang katanya sudah diraih, baik mungkin siswa-siswinya maupun guru-gurunya. Nah mungkin bisa diperjelas lagi nih oleh Bu Retno. Silakan Bu Retno. Baik, kalau saya melihatnya ada 3 dari sisi sekolahnya sendiri. Kami itu menjadi sekolah rujukan, menjadi sekolah model, menjadi sekolah zonasi, dan sekarang ini kami juga terpilih menjadi sekolah penggerak. Jadi itu bagian dari amanah kepercayaan dari Kemdikbud kepada sekolah kami untuk mewujudkan bahwa Dwi Warna memang bisa menjadi referensi bagi sekolah-sekolah lain. Bisa menularkan praktek-praktek baik kepada sekolah-sekolah di sekitar Dwi Warna. Itu kemudian yang kedua terkait dengan prestasi guru, itu pun juga kami sudah sampai level nasional. Jadi, nasional bahkan tingkat Asia Pasifik juga kita raih. Jadi guru kami yang bahasa Jerman itu menjadi juara pertama di tingkat Asia Pasifik. Kemudian guru matematika guru matematika juga mendapatkan Satya Lancana bahkan dari Presiden Republik Indonesia, juara 1 atau mendapatkan medali emas tingkat nasional. Nah, kemudian guru-guru yang lain pun juga fisika, kimia itu juga sampai provinsi, alhamdulillah. Nah, untuk siswa mungkin Pak Iwan nanti bisa melengkapi. Untuk siswa juga sampai tadi saya sampaikan sampai tingkat internasional. Olimpiade juga. Kalau sekarang istilahnya bukan olimpiade ya, KSN. kompetisi sains nasional. KSN gitu. ya. Ya. Tentu saja bukan hanya itu, tadi juga saya sampaikan di bidang yang lainnya bahasa. Alhamdulillah bahasa ini yang ada di kami itu bahasa Jepang, Jerman, bahasa Inggris itu juga anak-anak juga bisa meraih sampai tingkat nasional juga. Keren sekali, luar biasa. Ini baru sekolah dan guru-gurunya ya. Untuk Iya. lebih lengkapnya mungkin untuk siswa ke Pak Iwan. Pak Iwan silakan. Siap. Gini, Ya. kalau mau disampaikan. Prestasi dari siswa-siswinya Pak Iwan. Untuk prestasi anak kami ya cukup banyak sebenarnya. Tetapi tadi dipersempit juga disampaikan oleh Bu Haji gitu, bahwa
dari mulai akademik dulu ya, tentunya kita Olimpiade, kita mempersiapkan mereka tentunya untuk Olimpiade atau KSN sekarang, mulai dari pemilihan tingkat sekolah, kemudian tingkat kabupaten. Tadi hari ini juga kita lagi KSN tingkat kabupaten, daring online ya, kemudian provinsi dan nasional. Dan alhamdulillah ya, siswa kita tadi untuk di Bogor, terutama di Kabupaten Bogor, siswa kita udah bisa bersaing, bahkan kita selalu mewakili untuk ke tingkat nasional ya. Terakhir kita kemarin juga dalam bidang ekonomi untuk tingkat nasional, alhamdulillah sekarang anak kami juga sudah diterima jalur prestasi ya di salah satu perguruan tinggi di UI ya, kita jurusan ekonomi. Itu prestasi-prestasi kita dalam bidang akademik. Di luar itu juga anak kami berprestasi ya dalam bidang olahraga gitu ya. Dalam bidang bahasa kita menjalin kerjasama kan dengan beberapa sekolah di luar negeri, di Australia gitu kan, sehingga kita terlibat forum anak-anak kita, forum internasional. Itu bagi kami adalah sebuah prestasi ya, anak-anak kami di SMA Dwi Warna Boarding School. Dan prestasi yang lain tentunya masih banyak Mbak, kalau saya sebutkan satu persatu. Tadi saya menambahkan yang tingkat Olimpiade tingkat nasional ya, kita itu meraih perak sampai 5 kali. Wow. Dan ada kalau di UI itu siswa-siswi yang lolos Olimpiade ekonomi yang minimal perunggu, perak, apalagi emas, itu diterima pakai jalur prestasi. Dan alhamdulillah ada 4 siswa kita yang masuk UI jalur prestasi. Keren. Kita pernah mewakili di Argentina juga, mewakili Indonesia di tingkat internasional ya. Dan alhamdulillah kita juga dapat perak untuk kebumian di Argentina. Jadi sudah banyak bicara lah anak-anak Dwi Warna untuk hal prestasi. Keren sekali. Bukan hanya tingkat nasional, tapi juga di Iya, internasional. Ya. Dan bukan hanya siswa-siswinya berprestasi, guru-gurunya juga berprestasi, dan sekolahnya tentunya juga berprestasi. Luar biasa, 3 sisi yang luar biasa sekali, Ibu. Oke, kita beralih ke kegiatan ekstrakurikuler. Tentunya siswa-siswi untuk menunjang potensi-potensi mereka, untuk menumbuhkan minat bakat mereka, tentu ada kegiatan penunjang seperti ekstrakurikuler. Nah, saya lihat mungkin sedikit bocornya kalau saya nggak salah, itu ada ekskul renang, ada seni, paskibra, dan lain sebagainya. Banyak sekali pilihan ekstrakurikuler ya Pak ya. Mungkin saya bisa ke siapa? Ke Pak Iwan. Silakan Pak. Seperti apa kegiatannya dan mungkin bagaimana pelaksanaannya sebelum pandemi, bahkan setelah pandemi seperti apa? Silakan Pak Iwan. Untuk ekstrakurikuler memang kita menawarkan banyak jenis gitu ya, karena kita kan boarding school, sehingga anak-anak itu harus betah di asrama, nyaman di asrama, sehingga layanan kita harus benar-benar prima. Nah, ekskul sendiri kami kelompokkan, ada yang kelompok bahasa, tadi bahasa Jerman, bahasa Jepang, kemudian bahasa Inggris gitu ya. Kemudian dalam bentuk klub, kita bentuk klub. Kemudian untuk olahraga seperti futsal, basket, renang gitu ya, kita lakukan. Kemudian ada paskibra, ada pramuka, ada PMR, dan masih banyak lagi lah ekskul-ekskul yang lain. Dalam bidang agama kita ada tahfidz, tahsin ya untuk anak-anak. Bahkan kita mengajarkan baca Al-Quran bagi yang memang anak-anak membutuhkan gitu ya. Kita harus tolong mereka, bantu mereka, dan Dwi Warna siap dengan itu. Luar biasa. Mungkin kalau disebutin satu-satu banyak sekali ya Pak ya. Betul. Dan mereka bisa memilih mana yang mereka sukai ya. Sesuai dengan potensi. Sesuai dengan musik kita lengkap. Tadi kan dengan studionya kita punya seni musik, seni tari, seni rupa gitu. Itu kita berikan kepada mereka sehingga mereka ada di asrama nggak boring. Bukan boarding school tapi boarding school. Seperti itu. Bisa aja nih Pak Iwan ya, bukan boarding school tapi boarding school. Betul. Gitu. Karena fasilitasnya lengkap. Betul, luar biasa sekali. Apalagi mereka jauh dari keluarga ya. Ketika mereka ya rindu dengan keluarga, mungkin mereka bisa tadi memanfaatkan ekstrakurikuler yang ada. Luar biasa sekali. Oke, mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi, kita akan menyaksikan salah satu tayangan nih terkait dengan protokol kesehatan. Karena tentunya seperti Ibu katakan tadi, ada sebagian mungkin yang sudah masuk sekolah ya Bu ya, kelas 12, dan tetap mengikuti protokol kesehatan tentunya Bu. Baik, pemirsa, kita saksikan dulu VT terkait protokol kesehatan di SMA Dwi Warna Boarding School. Silakan.
Ya, baik pemirsa, kembali dalam program Ruang Sekolah bersama SMA Dwi Warna Boarding School. Pemirsa UJ TV, tadi sama-sama kita sudah menyaksikan VT terkait protokol kesehatan yang dilakukan oleh SMA Dwi Warna Boarding School. Mungkin tadi sedikit saya membahas tadi itu kelas 12 ketika mereka harus kembali ke asrama untuk melakukan sekolah tatap muka langsung. Begitu Ibu? Betul. Iya, betul. mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa. Jadi untuk membuka tatap muka, pembelajaran tatap muka atau PTM itu memang harus melalui beberapa tahap. Sesuai dengan arahan dari SKB 4 Menteri ya, kami harus minta izin dulu kepada Satgas Wilayah, diizinkan atau tidak, kemudian diverifikasi kesiapan sekolah terkait protokol kesehatan. Kemudian yang terakhir itu memang izin orang tua. Dan ini penting sekali ya. Kalau kami sudah siap tapi orang tua tidak mengizinkan, kami tidak bisa ini. Jadi yang utama kita lakukan adalah memfasilitasi, fasilitasi PTM dan fasilitasi yang daring. Jadi semua mendapatkan hak belajar yang sama. Di sekolah pun kami juga optimalkan dengan memberikan layanan yang terbaik juga. Gitu. Nah, buktinya tadi saya sampaikan, walaupun mereka belajar daring, tetap mereka bisa mencetak prestasi. Gitu. Jadi Olimpiade Jerman pun itu hasil dari pembelajaran daring online ya. Kemudian bahasa Jepang, bahasa Inggris, alhamdulillah. Jadi pandemi tidak membuat mereka berdiam diri ya. Dan termasuk yang Olimpiade ekonomi dapat perak itu hasil dari ini online, pembelajaran online. Semangatnya luar biasa. Iya, Dan betul, tentunya itu betul. salah satu peran dari para guru-gurunya yang luar biasa juga. Sama pembina ya. Oh, betul. Betul. Baik. Nah, jadi walaupun gini Mbak, tambahan. Walaupun anak-anak di rumah, pembina asrama yang biasanya membimbing anak-anak di asrama, kami pun juga lakukan di rumah. Jadi ada istilahnya pejuang subuh. Jadi mereka sebelum belajar pagi itu, teman-teman pembina ini membangunkan anak-anak untuk mengingatkan untuk sholat subuh, kemudian mandi, persiapan sampai pembelajaran di pagi hari itu mulai 7:30. Jadi ini memang kerjasama yang alhamdulillah sih diapresiasi oleh orang tua. Jadi 4 komponen ini penting sekali ya. Iya. Guru, pembina, orang tua dan juga siswa tersebut. Begitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Dan rasanya memang penting sekali untuk membangun komunikasi yang baik ya di era sekarang ini, apalagi saat pandemi. Siswa-siswi mungkin sebagian saat daring ya harus di rumah ya, Bu ya. Bagaimana terus mengawasi mereka agar tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, begitu ya, Bu. Iya, betul. Tadi juga saya lihat di video mereka meskipun di kelas tetap menjaga jarak, menggunakan masker ya Pak ya. Di saat makan pun saya kalau nggak salah itu sangat memperhatikan gizinya. Betul begitu Bapak, Ibu? Betul. Bapak? Iya. Jadi Pak Iwan mau memang kita di Warna menjaga betul untuk gizi, kesehatan gitu ya. Bahkan kita hitung dulu sekitar 2.500 kalori ya. Gitu. Jadi mereka memang kita jaga karena mereka kan 24 jam berada di asrama gitu ya. Jadi tentunya kalau tidak mendapatkan layanan itu yang baik gitu kan, mereka sangat rentan untuk tinggal di asrama, terutama masa pandemi gitu ya. Dan kami jaga betul itu Dan untuk kalau makan masalah mereka. sampai ada dokternya ya. Iya, dokter itu. Bahkan sekolah kita kan pernah menjadi sekolah sehat ya di Tingkat Jawa nasional. Barat ya, Tingkat bahkan ke nasional, sehingga itu salah satu bukti lah bahwa memang kita prima sebagai sekolah boarding school seperti itu. Iya, sekolah unggul ya, Iya. luar biasa sekali. Dan tak terasa segmen 2 harus kita akhiri, padahal rasanya masih banyak sekali yang ingin saya perbincangkan. Pak Iwan, terima kasih banyak. Nanti kita Sama-sama. berjumpa lagi di lain kesempatan ya Pak. Terima Sehat kasih. selalu Pak Iwan. Iya, Luar siap. biasa. Terima kasih. Ya, Sama-sama. baik pemirsa UJ-TV. Padahal masih ingin banyak sekali berbincang-bincang dengan Pak Iwan dan juga Bu Retno, tapi segmen kedua harus kita akhiri. Nanti kita akan lanjutkan di segmen ketiga, tentunya nanti akan bergabung bersama kami ada Bapak Profesor Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadarma, dan nanti akan kembali hadir Ibu Dr. Anda Ais Samsyah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam Ruang Sekolah. Ibu Bapak terima kasih. Singkat ya Pak ya. Aduh. Lepas nanti kayak.
Ya, pemirsa UJTV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program kesayangan kita, Ruang Sekolah, masih bersama SMA Dwi Warna Boarding School. Ya, pemirsa UJTV, tak lupa saya mengingatkan kembali kepada para pemirsa UJTV yang ingin menyaksikan program-program UJTV, TV digital komunitas pendidikan pertama di Indonesia. Dan tentunya Ruang Sekolah ini bisa diakses melalui berbagai alternatif saluran. Bisa di channel 32 UHF untuk TV digital, channel 54 UHF untuk TV analog. Pemirsa juga tentunya bisa streaming di dua website kami melalui www.ugtv.co.id, www.tv.gunadarma.ac.id. Dan tentunya pemirsa bisa mendownload aplikasi UJTV Mobile yang tersedia di Play Store maupun App Store. Di segmen ketiga ini kita sudah bersama kedatangan narasumber kita yang selalu setia menemani saya, ada Profesor Dr. Didin Mukodim MM selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama Universitas Gunadarma. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, kita hijau-hijau nih Prof. Sepertinya gitu. Padahal nggak janjian ya Prof ya? Sering begitu ya, sering begitu. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. tetap mobilitas kesana kemari masih tetap dijalani. Luar biasa memang. Di kesibukan Prof yang luar biasa ini tetap selalu meluangkan waktunya di ruang sekolah. Alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah. Ya. Oke Prof, mungkin sebelum kita mulai yang di segmen ketiga, seperti biasa disapa dulu para pemirsanya Prof. Monggo Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JTV yang saya hormati, alhamdulillah masih di bulan Syawal ini kita masih tetap diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya kita tetap beristiqomah agar kita dapat melanjutkan aktivitas sehari-hari dengan baik dengan menggunakan protokol kesehatan. Tentunya anak-anak sekalian yang melihat ataupun memperhatikan tayangan SMA Dwi Warna semoga bermanfaat untuk masa depan kalian. Tentunya saya harapkan agar kalian berprestasi dimanapun kalian nanti untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Saya kira itu. Terima kasih banyak untuk sambutannya. Tentunya para pemirsa rindu sekali selalu disapa oleh para Prof kita nih, luar biasa. Oke, izin ya Prof ya, Silakan. kita mulai diskusi untuk segmen ketiganya. Baik, terkait dengan kerjasama Prof, tentunya SMA Dwi Warna Boarding School ada di sini hari ini, tentunya karena ada kerjasama yang dibangun oleh Universitas Gunadarma dengan SMA Dwi Warna Boarding School. Mungkin dari Prof sendiri kerjasamanya seperti apa sih Prof yang dibangun? Ya, sebenarnya untuk wilayah-wilayah Kabupaten Bogor, baik itu SMA ataupun SMK selalu berjalan kerjasama. Ya, kegiatan yang paling populer itu sebenarnya tetap tryout, ya tryout. Jadi terlepas daripada sekolah yang boarding school atau non boarding begitu ya, tetap diberikan kesempatan yang sama. Hanya suatu saat bahwa kegiatan ini tidak kontinu karena apa? Suatu saat ada miskomunikasi. Dan ini saya harapkan juga untuk tahun yang akan datang bahwa Gunadarma apabila dipandang perlu selalu memberikan pelayanan. Karena ada tanggung jawab moral, tanggung jawab kepada dunia pendidikan khususnya menengah untuk tetap agar prestasinya tetap sama. Masa pandemi Covid ataupun bukan gitu ya, agar tetap secara kualitas tidak turun. Oleh sebab itu ada tryout ujian nasional, tryout ujian sekolah begitu ya, ataupun ada pameran dan segala macam itu semata-mata untuk meningkatkan prestasi. Kalau seandainya prestasi sekolah meningkat, mudah-mudahan anak-anak sekalian juga begitu terjun di tengah masyarakat atau melanjutkan perguruan tinggi, dia sudah punya bekal, sudah punya skill. Sehingga saya harapkan anak-anak tidak hanya berhenti di sini, tidak berhenti di sekolah menengah. Itu yang pertama. Kerjasama yang lainnya tentunya hubungan sekolah antara SMA Dwi Warna dengan Gunadarma itu sebenarnya tidak terlalu jauh, ya. Walaupun kalimatnya parung itu jauh, sebenarnya kalau seandainya pada saat-saat yang pandemi begini tidak pada jam-jam sibuk, rasanya dekat juga gitu ya, cepatlah nyampe ke sini. Dan ini artinya bahwa Dwi Warna ada di Parung dekat. Kemudian juga saya tadi sudah lihat data-data yang ada, tiap tahunnya itu ada siswa-siswa yang melanjutkan di Gunadarma. Dan tentunya kami sudah sampaikan terima kasih, ya sudah terjalin erat itu ya, baik secara kelembagaan, dan mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang barangkali bisa ditingkatkan. Kerjasama yang lainnya juga saya tadi sudah sampaikan. Mudah-mudahan guru-gurunya bisa disekolahkan S2 di Gunadarma. Amin. Kan gitu ya. Karena ini adalah tanggung jawab bersama agar meningkatkan SDM itu mulainya lah dari guru. Bagaimana agar siswa meningkat, gurunya tidak pernah meningkat, diam saja gitu.
Sehingga saya berpandangan, berpikir bagaimana agar meningkatkan sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan yaitu guru. Saya kira itu. Dan S2 buat guru ini tentunya gratis ya Prof? Iya, Beasiswa? S2-nya gratis. Menarik sekali. Iya. Jadi tak hanya S1-nya saja yang ada beasiswa ya Iya, Prof ya? S2-nya betul. juga ada. Seperti yang kita tahu mungkin bahwa di Gunadarma juga S1 beasiswa banyak sekali ya Prof? Banyak, Ada 14 ya Prof ya kalau iya, nggak 14 salah? prodi, ya, dan itu setiap tahun diberikan kesempatan. Salah satu yang kaitannya dengan ini barangkali ada ekonomi syariah gitu ya. Nah, karena kami juga ada, selain ekonomi syariah ada desain interior, farmasi, sekarang ini masih diberikan kesempatan untuk pendidikan gratis. Tidak harus yang miskin, Bu. Yang penting secara akademik adalah mampu, kemudian lolos seleksi, kami berikan pendidikan gratis selama masa studi. Masa studi. Tapi tetap dibatasi harus 4 tahun, jangan sampai karena beasiswa enak-enak saja selesai 6 tahun gitu kan. Tetap harus dibatasi 4 tahun, begitu sudah 4 tahun dia harus tanggung jawab. Karena adik-adiknya kan harus nyusul juga kan itu ya. Betul. Jadi selama masa studi gratis, dan itu biasa tiap tahun itu selalu saya berikan informasi setiap tanggal 28 Februari terakhir, sehingga jangan sampai telat. Kalau telat itu. Dan tentunya ini memberikan kesempatan seluruh Indonesia, tidak hanya di wilayah Kabupaten Bogor, tapi seluruh Indonesia kami berkesempatan dari Aceh sampai dengan Irian. Saya kira itu. Ya, mungkin info yang ditunggu-tunggu oleh para siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tapi mungkin terhalang oleh biaya atau mungkin merasa cerdas, pintar, nilainya bagus ya Prof ya, dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo ditunggu bergabung bersama Universitas Gunadarma seperti itu ya Prof ya. Baik, luar biasa. Oke, saya beralih ke Bu Retno nih Bu. Dari sisi Prof tadi universitas sudah menjelaskan kerjasamanya luar biasa sekali. Nah, dari sisi Ibu sendiri dari SMA Dwi Warna seperti apa Bu? Kerjasama atau sinergitas yang dibangun antara SMA Dwi Warna dengan Universitas Gunadarma? Iya, baik, terima kasih. Sejauh ini seperti yang disampaikan Prof Didin tadi, bahwa memang Gunadarma ini seringkali ya Prof mengadakan kegiatan tryout untuk se-Kabupaten Bogor, itu luar biasa. Dan antusiasme sekolah-sekolah saya lihat, saya perhatikan karena kami punya grup khusus kepala sekolah gitu Prof. Saya lihat juga animo untuk mendaftar tryout itu juga tinggi gitu. Nah, mudah-mudahan sih untuk Gunadarma mahasiswa semakin banyak, kualitasnya juga terjaga, dan insya Allah lulusan Gunadarma bisa mendarma baktikan kepada bangsa dan negara. Itu aja sih. Baik. Mungkin dari Bu Eis, dari sisi humasnya nih Bu, seperti apa Bu kerjasama yang dibangun, baik mungkin dengan instansi luar maupun dengan Gunadarma tentunya. Ya, terima kasih. Izin, Prof. Silakan Bu Eis. Jadi sebenarnya tadi kami senang sekali ya, terobosan-terobosan yang dibuat oleh Gunadarma luar biasa begitu kan. Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa Pak bekerja sama gitu dengan Dwi Warna untuk lulusan anak-anak berikutnya. Kalau Dwi Warna sendiri juga sudah membangun kerjasama dengan beberapa negara, ya, seperti kami punya kerjasama dengan Goethe Institut Jerman, ya. Kami juga ada native Jerman yang tinggal di asrama. Kami juga ada kerjasama dengan Japan Foundation. Ada native Jepang juga yang tinggal di asrama. Kami juga punya kerjasama dengan Asia Education Foundation. Jadi Bridge negara Australia itu bekerjasama dengan sekolah-sekolah di negara-negara Asia gitu. Jadi ini programnya bisa pertukaran pelajar dan guru gratis gitu. Sama dengan Goethe juga begitu. Jadi Goethe Institute karena kita punya kerjasama internasional dengan Goethe, kerjasamanya ini jika anak-anak kita kan kalau di Dwi Warna itu bahasa kepeminatannya itu ada selain bahasa Inggris ada bahasa Jepang dan bahasa Jerman, gitu, hanya 2 itu aja. Jadi kalau anak ingin ke Jerman gratis ya, mengenal kampus-kampus, ikut seleksi yang diadakan oleh Goethe. Nah, kalau seleksinya lolos dia bisa berangkat ke Jerman, gitu. Sama juga dengan Japan Foundation. Kemudian sama juga dengan Asia Education Foundation, bridge yang dibuat oleh Australia. Kemudian, alhamdulillah Pak Prof, kami juga punya kepercayaan dari Provinsi Gorontalo sekarang, yang sedang berjalan. Jadi anak-anak terbaik dari daerah Gorontalo itu pendidikan SMA Dwi Warna. Kami bekerja sama udah cukup lama, sudah hampir 9 tahun ya, jadi kerjasama.
Jadi mengirim siswa ke Dwi Warna, kami seleksi ke sana, kemudian siswanya belajar di kami. Kemudian yang menjadi berat itu, Prof, pemerintah daerah itu menetapkan standar anak-anaknya harus lulus PTN dengan jurusan yang diminta sesuai dengan kebutuhan daerah. Nah, itu berat. Tapi alhamdulillah kami bisa mengantarkan mereka sesuai dengan harapan dari pemerintah daerah. Kemudian karena setiap tahun bisa memenuhi, jadi dikirim lagi. Dan itu membuat kabupaten lain juga ikut, seperti Kabupaten Kaimana, Fak-Fak itu juga mengirimkan siswanya kepada kami gitu. Mudah-mudahan nanti dari daerah lain juga bisa, Pak, ke ini, Prof, ke mana, ke Gunadarma ya, mengirimkan mahasiswa. Dari Kaimana itu, Prof, kami bisa mengantarkan dia juara 2 tingkat nasional bidang ekonomi, jadi meraih perak. Nah, itu luar biasa sekali dengan anak dari daerah, ternyata juga mereka punya potensi yang luar biasa. Dan ada juga yang pilot pertama perempuan dari Papua, itu juga lulusan kami. Luar biasa sekali ya. Prof, mungkin menanggapi cerita ini. Jadi sebenarnya saya sebenarnya memang menaruh kepercayaan tinggi sama SMA Dwi Warna. Karena bagaimanapun juga ini adalah SMA boarding yang unggul lah. Kita tahu bahwa tidak hanya berdasar kurikulum yang ada, tapi proses pembelajarannya sampai dengan mereka rekrutmen, kemudian jika sampai dia lulusannya, saya akui bahwa ini adalah sekolah yang berprestasi ya. Nah, cirinya tadi tidak hanya kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri yang SMK umumnya, tapi kerjasama dengan Pemda. Nah, itu juga dilakukan oleh Gunadarma. Gunadarma sampai ke 3T, daerah 3T. Oh ya. Iya, jadi 3T itu kami termasuk di Rote gitu ya, Maluku Utara gitu, Halmahera, kemudian juga Bengkayang, termasuk Bengkulu. Kami juga melakukan kerjasama tadi, mencari bibit-bibit unggul, sehingga begitu selesai, mudah-mudahan dia kembali. Salah satunya adalah kerjasama dengan Pemda. Karena kalau saya tidak kerjasama dengan Pemda, kami juga tidak tahu bagaimana mereka ini. Saya inginnya itu adalah begitu selesai kembali ke daerah, membangun daerah. Jangan semuanya numpuk di kota. Ini adalah harapan kita semuanya. Mudah-mudahan kalau ini kerjasama dengan Pemda, begitu berhasil membangun katakanlah IT gitu ya, membangun di daerah IT supaya lebih maju lagi begitu ya. Jangan sampai ngumpul di sini semuanya gitu. Ngumpul di sini kalau tugas saja lah gitu ya. Tugas, kemudian tapi sehari-hari ada di daerahnya masing-masing, sehingga penyebaran daripada pegawai atau penyebaran daripada SDM itu merata gitu. Tidak hanya ada di kota-kota besar, khususnya di Jawa lah ya. Di Jawa, mudah-mudahan nanti kita bekerja sama dengan Dwi Warna, barangkali berprestasi, karena di Gunadarma juga IT-nya sudah terkenal begitu ya. Dan saya kira satu-satunya perguruan tinggi yang memiliki superkomputer. Jadi tidak bicara tentang PC, laptop segala macam, kita sudah bicara tentang artificial intelligence. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Gunadarma mengikuti perkembangan di bidang IT. Itu salah satu keunggulannya yang ada. Dan kalau nanti ada kerjasama, barangkali bisa saja melakukan pelatihan-pelatihan gitu ya, sehingga nanti kami bisa berkolaborasi untuk meningkatkan SDM yang ada. Dan saya alhamdulillah juga saya mendengar bahwa di bidang IT-nya gurunya itu alumni Gunadarma. Nah, artinya memberikan kontribusi lah. Mudah-mudahan alumni Gunadarma ini berkontribusi di SMA Dwi Warna. Saya kira itu. Baik, luar biasa. Saya memang semoga kerjasama yang dibangun ya, Prof, ya, antara SMA Dwi Warna Boarding School dengan Universitas Gunadarma terus berjalan dengan baik, saling bersinergi terus ya, Prof, ya. Luar biasa. Dan tak terasa ternyata 60 menit kita sudah bersama pemirsa di rumah, dan artinya kita harus pamit undur diri nih, Prof. Sebelum kita tutup, saya berikan kesempatan dulu kepada para narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Dari Bu Retno dulu, silakan Bu Retno. Yang pertama kami ucapkan terima kasih pada Gunadarma University, dalam hal ini narahubungnya adalah Profesor Didin. Kami terima kasih, yayasan juga berterima kasih sekali diberikan kesempatan untuk ini. Yang berikutnya adalah kami mengajak para siswa, para orang tua, mendaftar di SMA Dwi Warna. Insya Allah kami akan mengantarkan putra-putri Bapak Ibu menjadi yang terbaik, karena kami memiliki fasilitas yang memadai, guru-guru yang unggul di bidangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno. Bu Is, monggo Bu Is. Iya, sama saja. Pertama,
kami atas nama sekolah juga mengucapkan terima kasih, Prof. Mudah-mudahan kerjasama yang kita inginkan tercapai. Terutama saya terpikir ya, anak-anak daerah yang ada di kami ini, kami mencoba untuk bekerjasama supaya bisa lanjutnya ke sini gitu kan, oleh Pemda. Gitu. Jadi untuk para orang tua, sekolah Dwi Warna adalah sekolah berasrama yang sudah cukup berpengalaman, yang sudah cukup lama. Mudah-mudahan menjadi tempat yang baik, tumbuh kembang anak ya sesuai dengan harapan orang tua. Kami persilahkan jalan-jalan ke Parung ya. Baik, nanti kapan-kapan kita berkunjung ya Prof ya. Insya Allah. Iya, baik, terima kasih. Lewat pandeminya dulu. Iya, Prof, silakan Prof. Ya, baik, di kesempatan yang baik ini selain ucapan terima kasih kepada SMA Dwi Warna, kami juga apresiasi yang tinggi bahwa sekolah ini, SMA Dwi Warna adalah sekolah yang favorit, sekolah yang penuh dengan prestasi. Namun demikian, kami juga tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada yang sudah berprestasi itu bisa melanjutkan ke Gunadarma. Karena apa? Kami juga ingin berprestasi, bukan hanya akademik. Non-akademik kan begitu. Kami namanya catur, bridge begitu ya. Kita juga bukan hanya prestasi nasional, tapi juga internasional. Kompetisi di bidang IT juga kita sekali lagi menerapkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Sehingga kalau seandainya antara Dwi Warna dengan Gunadarma yang berdekatan gitu ya, hanya beda-beda tipis lah ya, jaraknya tidak jauh, bisa berkolaborasi, dan anak-anak sekalian tidak usah berkecil hati di masa pandemi ini, tetap semangat dan tetap meraih prestasi yang luar biasa tanpa ada hambatan apapun, dan kita doakan bersama. Jangan lupa bahwa pendidikan ataupun masa depan bangsa ini di tangan kalian. Ya, kita generasi-generasi yang sudah tua barangkali akan menitipkan agar anak-anak sekalian tetap semangat untuk meraih cita-citanya, tidak berhenti di SMA. Saya harapkan sekolah tidak hanya di kota-kota, tapi bisa di daerah, dan mudah-mudahan juga bisa ke luar negeri. Ini adalah harapan kita semuanya, harapan orang tua, dan jangan lupa doa untuk kalian semuanya agar sukses pada di kemudian hari. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Amin. Terima kasih Prof. Baik, tak terasa dan seperti tadi saya katakan, kita harus pamit undur diri kepada para pemirsa UJTV. Profesor, terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Sehat selalu ya Prof ya. Alhamdulillah. Selalu temenin kita di ruang sekolah Prof. Bu Is, terima kasih banyak. Bu Retno di segmen pertama dan kedua juga ada Pak Iwan, terima kasih banyak. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak kepada SMA Dwi Warna Boarding School. Semoga jaya selalu ya Bu ya. Baik pemirsa UJTV, tak terasa 60 menit ruang sekolah menemani pemirsa UJTV episode SMA Dwi Warna Boarding School. Semoga apa yang tadi kami sampaikan, narasumber-narasumber sampaikan bisa memberikan insight baru atau ilmu baru bagi para pemirsa UJTV. Dan tentunya bagi adik-adik SMP yang ingin melanjutkan ke SMA, tidak usah ragu, ayo bergabung bersama SMA Dwi Warna Boarding School. Dan tentunya bagi adik-adik SMA yang ingin melanjut ke perguruan tinggi, jangan ragu juga untuk memilih Universitas Gunadarma. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini, seperti itu. Ya baik, terus saksikan program-program UJTV lainnya, dan tentunya ruang sekolah setiap Selasa dan Kamis pukul 15.30 hanya di UJTV, yang bisa pemirsa akses di channel 32 UHF untuk TV digital, channel 54 UHF untuk TV analog. Dan tentunya pemirsa juga bisa streaming di dua website kami melalui www.tv.gunadarma.ac.id atau melalui www.ujtv.co.id. Dan pemirsa juga bisa menyaksikannya di aplikasi UJTV Mobile yang sudah bisa di-download di Play Store maupun App Store. Terus kemudian pemirsa yang mungkin ketinggalan episode hari ini, jangan khawatir, tentu bisa disaksikan kembali di YouTube kami yaitu UJTV Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow sosial media kami di Facebook, Twitter, dan juga Instagram yaitu UJTV Official. Saya Sri Wahyuni dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.